Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Umi Al-Inayah. Acara ngopi, ngolah pikir, ngopeni ati bersama Umi Al-Inayah di IJTV, Inayah Jambi TV. Dan alhamdulillah kita berada di mana, Tat, ini? Alhamdulillah di Mekah Al-Mukarram. Ini, jadi view-nya ini luar biasa ya. Ya. Nah, yang merupakan kebanggaan kita umat Islam. Nah, kembali bertemu dengan Ustadz Oke ya. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah baik, Umi. Umi sehat juga? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa yang ada di mana saja, kaum muslimin muslimat juga selalu sehat dan penuh dengan keberkahan hidup. Amin. Ya, Ustadz, kita melanjutkan itu ya. Oh ya. Tema Al-Quran sebagai solusi hidup kita. Baik. Gimana, Tat? Lanjutannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Jambi TV dan khususnya kepada jamaahnya Umi Al-Inayah. Jadi kita akan lanjut materi kajiannya yang memang kita khusus membahas tentang kajian kehidupan. Kemarin kita sudah membahas bagaimana caranya agar kita beriman, yakin kepada Allah dengan benar. Karena salah satu syarat Allah menolong di dalam menjalani kehidupan itu adalah kita harus yakin kepada Allah. Ya, kemarin kita sudah dibahas ya, Umi ya. Iya. Lalu dalam surat Al-Baqarah 153 yang kemarin kita sampaikan, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah inna ma'al sabirin, yaitu apa? Yang pertama adalah kita harus beriman dengan benar. Lalu yang kedua harus bersabar dengan benar. Yang ketiga kita harus sholat dengan benar. Nah, kemarin kita masih bahas tentang masalah iman. Sekarang kita akan bahas tentang masalah sabar, ya. Nah, saya mau nanya dulu sebelum kita masuk materi, Umi. Menurut Umi, sabar itu sulit atau mudah, Umi? Sebenarnya mudah ya, Ustadz. Sebenarnya mudah ya? Iya. Nah, tapi kenyataannya orang tuh sulit atau mudah? Sulit kenyataannya. Nah, berarti yang akan kita bahas ini di mana sulitnya? Iya, Ustadz. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu, lalu Allah mempersulit perintahnya. Betul nggak? Betul, Ustadz. Sabar itu kan perintah Allah. Iya. Kalau memang perintah Allah, harusnya mudah atau sulit? Ya, harusnya mudah. Harusnya mudah. Tinggal nanti bagaimana caranya agar kita bisa mudah menjadi sabar. Jelas ya Bapak Ibu sekalian ya? Nah, mohon maaf sekarang. Sebelum kita bicara sabar, berarti langkah yang pertama kita harus mengerti apa manfaat dari sabar yang kita mau jalani. Kan sampai orang itu kalau misalnya sulit bersabar tuh kadang-kadang mengatakan sabar itu ada batasnya. Iya, betul. Kalau nanti kamu diinjak-injak, jangan sabar. Sabar itu nanti diinjak-injak. Kan begitu ya? Iya, betul. Jadi banyak orang, banyak bisikan dari setan bahwa intinya hasil akhir manusia itu tidak boleh bersabar. Kan begitu? Iya. Padahal suka tidak suka kenyataannya manusia itu diperintah Allah untuk bersabar. Dan Rasulullah sebagai panutan kita pun mencontohkan sabar seperti apa yang membuahkan hasilnya nanti ujung-ujungnya bahagia. Iya, Nah, menurut Umi, mohon maaf, kira-kira menurut Umi itu sabar itu bahagia atau menderita? Sebenarnya seharusnya bahagia. Oh, seharusnya bahagia. Tapi kenyataannya menderita. menderita. Berarti kalau menderita, berarti sebenarnya kita sudah sabar atau belum? Berarti belum sabar. Betul. Karena sabar yang benar itu harusnya bahagia. Apa dasarnya? Dasarnya yang tadi Bapak Ibu. Di surat Al-Baqarah 153, innallaha ma'a sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau orang bersama Allah, harusnya bahagia atau menderita? Ya, harusnya bahagia. Jadi orang sabar itu harusnya bahagia atau menderita? Harusnya ya bahagia. Kalau memang bahagia berarti ada batasnya nggak? Sebenarnya nggak ada batasnya. Tidak ya, ada. Berarti ketika orang bicara sabar ada batasnya, pasti sebenarnya dia bukan sabar tapi merasa sabar. Ya. Lalu yang kedua, kenapa Allah nyuruh bersabar? Di surat 25 ayat 75, ya saya kasih ringkasannya saja, detail ayatnya nanti Bapak Ibu baca sendiri. Di surat Al-Furqan ayat 75 jelas bahwa Allah akan memberikan tempat kedudukan yang paling tinggi di dalam surganya Allah untuk orang-orang yang sabar. Jadi menurut Umi, sabar itu penting atau tidak penting? Ya, sangat penting. Baik, kalau memang sangat penting, sekarang mari kita kupas bagaimana caranya saya orang yang bukan sabar harus menjadi sabar. Atau misalnya biasanya jujur Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, biasanya Bapak Ibu itu kalau punya masalah disuruh sabar atau diajarkan caranya sabar? Biasanya
Biasanya disuruh sabar ya. Jadi nggak pernah diajarkan caranya sabar. Belum pernah. Lah, terus gimana kita mau bisa sabar? Ya cuman ya sabar ya Bu, ada musibah sabar ya seperti Oh enggak, itu. jadi Biasanya sabar. kan seperti itu ya kan. Nah, jadi sabar yang benar itu bukan hanya disuruh, Iya, iya. tapi harus diajarkan Diajarkan. caranya sabar. Terus caranya gimana Tad? Nah, ini mari kita Oh, bahas iya. ya. Baik, sekarang Umi nanti jawab ya. Jadi Umi Iya. jawabnya rileks saja. Lebih baik langsung jawab salah daripada mikir lama salah ya. Iya, iya. Baik, kita mulai sekarang. Iya. Ya. Wah, ini kayak teka-teki dia. Oh iya kan, Iya, kita iya. akan Iya. tanya sekarang gini. Di dalam menjalani hidup, menurut Umi ya, berapa kejadian hidup yang selama ini Bapak Ibu alami? Menurut Umi, Gimana Tad? di dalam kita menjalani hidup selama ini, Heeh. berapa kejadian hidup yang selama ini Bapak Ibu alami? Ya banyak kejadian. Banyak ya? Mm-mm. Tapi menurut saya itu 2 Umi, dan menurut Al-Quran pun 2. Oh, iya. Ternyata kejadian hidup itu cuma 2. Kejadian enak. Dan tidak enak. Nah, Oh, begitu. seperti firman Allah di surat 21 ayat 35, bahwa kami hendak menguji dengan kebaikan dan keburukan. Oh, iya, iya. Ya, jadi kebaikan itu kita anggap kejadian enak, Mm-mm. keburukan itu kita anggap kejadian tidak Tidak enak. enak. Oh, Jadi iya. hidup itu Bapak Ibu semua ya yang hadir di sini, ternyata kita tuh di dalam kejadian hidup cuma 2, yaitu kejadian enak dan tidak enak. Dasarnya adalah surat 21, surat An-Nabiyyah ayat 35. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Kalau Umi saya tanya, Umi tuh ingin di dalam hidup tuh mendapatkan kejadian yang enak atau yang tidak enak? Kalau jujur aja. Ya kepengennya yang enak dong Tad. Baik, nggak apa-apa ya ini semua ya. Jadi ibu-ibu pun kalau ditanya, pasti selalu menginginkan kejadian itu adalah kejadian yang enak. Pastinya. Kalau kejadian tidak enak, Bapak Ibu anggap sebagai suatu masalah, betul? Iya, betul. Nah, cuman karena kita ingin belajar sabar, Mm. dan sabar itu ternyata mendapatkan surganya yang tinggi dalam Allah dan bersama Allah. Berarti kalau Bapak Ibu ingin sabar, berarti sekarang butuhnya kejadian enak atau tidak enak? Ya, yang tidak enak jadinya. Jadi kejadian Iya. tidak enak itu dibutuhkan atau dihindari? Berarti dibutuhkan. Nah, jadi Bapak Ibu harusnya kalau dibutuhkan pas dapat kejadian tidak enak, senang atau emosi? Harusnya seneng ya Tad ya. Nah, senang tuh ngomongnya apa? Ya, alhamdulillah. Misalnya kejadian tidak enak tuh misalnya teman marah-marah, Iya, betul? iya, Berarti harusnya Bapak Ibu senang atau emosi? Nah, ini Hah? pemirsa ini seneng apa emosi? Seneng ya sekarang ya. Loh, enggak, nanti dulu. Nyatanya emosi Oke, padahal. saya ulang lagi ya. Iya. Kita ingin sabar. Iya, Karena sabar itu satu bersama Allah, iya. yang kedua syarat masuk surganya Allah. Iya. Berarti nanti ketika Bapak Ibu dapat kejadian tidak enak, berarti itu dianggap sebagai masalah atau sebagai sarana masuk surga. Sebagai sarana masuk surga. Oke, berarti teman yang menjengkelkan itu harusnya sebagai masalah atau sarana masuk surga. Berarti sarana masuk surga. Berarti Ibu butuh atau tidak? Namanya orang butuh. Iya, iya. Berarti ketika dikasih, senang atau emosi? Berarti seneng ya Tad. Nah, senang itu ngomongnya apa? Alhamdulillah. Nah, kalau gitu masalahnya apa? Berarti kalau ada masalah dari teman marah-marah ya alhamdulillah. Mas- Sambil disenyum ya Tad, Betul, ya? dan itu silahkan dipilih. Mau dianggap sebagai masalah boleh, tapi dianggap sebagai sarana masuk surga boleh. Iya, iya. Karena ternyata hidup ini tetap pilihan. Mau beriman boleh, mau kafir boleh. Iya, iya. Jadi syarat utama kalau kita ingin sabar, berarti modal yang pertama, kita perlu kejadian enak atau tidak enak? Berarti yang tidak enak. Nah, kejadian tidak enak tuh berarti dimarahin suami atau disenyumin suami? Ya dimarahi. Berarti ibu butuh yang mana? Ya sebenarnya pengen disenyumin suami ya Tad. Tapi sabar gitu. Ya tapi sabar. Baik, berarti sekarang saya langsung saja. Terus bagaimana metodenya? Ketika kita mendapatkan kejadian tidak enak, tapi kita dengan mulut dan hati kita tetap mengucapkan alhamdulillah. Dan ternyata di Al-Quran itu ada. Iya. Ya, jadi saya ulang ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, sekarang yang akan kita fokuskan adalah bagaimana ketika kita mendapatkan kejadian yang tidak enak, meskipun secara umum orang pasti emosi marah, tapi dengan metode sabar yang nanti di Al-Quran disampaikan, harusnya malah kita menjadi senang. Nah, padahal kenyataannya sekarang kalau Bapak Ibu renungkan, kan kejadian hidup itu tadi cuma 2 ya, kejadian enak sama tidak Tidak enak. enak ya. Kalau kejadian tidak enak saja nanti Bapak Ibu alhamdulillah, apalagi yang kejadian enak. Jadi syukur ya. Nah, berarti Masya Allah, setiap banyak hari syukurnya. hidup kita akan bersyukur. Dan rumus Masya mutlak Allah. apa? Jika engkau bersyukur maka Allah menambah. Tapi jika engkau mengingkari nikmatku atau misalnya mengeluh, Allah akan Mengazab. azab. Masya Jadi mengeluh itu manusiawi atau diazab? Berarti ya diazab ya. Jadi boleh nggak mengeluh? Nggak boleh. Halo?
Tidak boleh. boleh. Iya, iya. Jelas ya Umi ya? Iya, iya, Baik. Masya Allah. Sekarang kita masuk bagaimana caranya agar pas kita mendapatkan kejadian tidak enak dengan kesadaran kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata metodenya itu gampang. Ada di surat 64 ayat 11. Saya bacakan saja ya artinya ya. Iya, Ustaz. Jadi intinya gini, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Ini maksudnya apa Umi menurut Umi? Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Maksudnya Berarti apa? apapun yang terjadi, entah baik atau tidak baik menurut kita, itu adalah atas kehendak Allah. Nah, Untuk menguji kesabaran baik. kita. Jadi intinya semua kejadian yang menimpa kita itu bisa terjadi atas izin Allah. Setuju ya? Ya, Umi ya? setuju. Berarti kalau Allah mengizinkan terjadi, Allah tidak mengizinkan tidak terjadi. Iya. Ya. Jadi semua kejadian yang menimpa kita itu bisa terjadi atas izin Allah. Mohon maaf, saya mau nanya. Berarti kalau nanti kejadian itu menimpa kita, berarti yang kita lihat itu yang pertama kali kejadiannya atau izin Allahnya? Izin Allahnya berarti. Betul ya? Iya, iya. Jadi yang dilihat kejadiannya atau izin Allahnya? Izin Allahnya. Baik, menurut Bapak Ibu semua, izin Allah itu sempurna atau salah? Ya sempurna pastinya. Baik, kalau sempurna itu langsung diterima atau dipikir-pikir? Seharusnya langsung diterima ya tadi. Oke, berarti ketika Umi nanti dimaki-maki orang, Langsung diterima. nah ngomongnya apa? Alhamdulillah. Kenapa langsung diterima? Harus diingat-ingat ini tadi. Saya ulang. Harus sadar Oke, diri saya ulang. terus. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gini, makanya nanti langsung tanya aja ya Umi ya. Iya, iya. Kenapa kita langsung menerima? Karena yang kita lihat adalah bukan orangnya. Iya, iya. Yang kita lihat bukan maki-makinya. Tapi yang kita lihat adalah karena izin Allahnya. Nah, disinilah cara bersabar dengan benar. Jadi selama ini orang kan yang selalu dilihat itu kan kejadiannya. Iya, betul. Itu kan orangnya. Iya. Padahal Bapak Ibu lupa bahwa kejadian bisa terjadi itu atas izin Allah. Berarti kan yang harus yang benar kan izinnya dulu. Iya, betul. Karena kejadian bisa terjadi atas izin Allah kan. Iya. Nah, berarti manusia itu harusnya yang benar kalau ingin bersabar. Yang dilihat tuh kejadiannya atau izinnya. Berarti harus izinnya. Nah, maka ketika dilihat izinnya, insya Allah baru ayat yang tadi janji Allah, innallaha ma'asobirin akan muncul. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka nanti Bapak Ibu jangan kaget. Harusnya emosi jadi tenang. Kenapa? Karena yang dilihat adalah izin Allahnya. Sesuai janji Allah di surat 13 ayat 28, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang atau tentram. Masya Allah. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu dicoba ya. Kalau Bapak Ibu misalnya dimaki-maki orang, teman menjengkelkan, langsung ingat, oh ya Allah saya terima dulu izinnya. Setelah diterima silahkan ngomong itu nggak masalah. Tapi kata kuncinya diterima dulu. Iya, supaya apa? Supaya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jujur saja ya, Umi dan yang lain, jamaah yang lain, kalau saya mau tanya, selama hidup berapa kali Bapak Ibu tuh menghormati izin Allah? Atau hanya yang dilihat selalu kejadiannya? Ya sangat kurang jadi ya tadi ya. Seperti ini jadinya. Karena Allah akan menolong itu kalau Allah tuh ingin tahu mana yang melihat izinnya, mana yang melihat kejadiannya. Kalau lihat izinnya, insya Allah Allah bersama. Kalau lihat kejadiannya, setan masuk dan membuat Bapak Ibu emosi. Ya, dalam kehidupan sehari-hari mayoritas tuh dilihat kejadiannya ya. Betul. Pusing dengan kejadiannya. Cari solusi-solusi sendiri, marah-marah sendiri. Akhirnya habis kesabaran. Padahal Allah membuat kejadian tidak enak itu maksudnya bukan untuk menyiksa kita. Iya, betul. Maksudnya itu biar Allah ingin tahu mana yang taat kepada izin Allah, mana yang tidak. Saya lanjut tanyanya ya. Iya, iya. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, berarti yakin bahwa itu atas izin Allah meskipun tidak enak. Seperti Rasul dilempari, apa kan dia tetap menerima malah mendoakan kan. Dan barang siapa beriman kepada Allah, surat 64 ayat 11, niscaya Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Masya Allah. Jadi silahkan nanti dicoba ya. Kalau Bapak Ibu nanti punya teman yang menjengkelkan, silahkan diterima dulu. Tapi bukan karena takut, bukan karena dia, tapi menghormati izin Allah. Lalu kita lihat mekanismenya. Nanti ditolong Allah atau tidak. Dan saran saya nanti ketika Bapak Ibu pas menghormati izin Allah, ya Allah saya terima itu sebelum ngomong, langsung berdoa. Karena saat itu Bapak Ibu bersama Allah. Jadi terima atas izinnya Allah, saya terima karena izin. Tapi dalam hati ya, jangan depan dia emosi terus kita ngomong alhamdulillah pada dia. Nanti emosi ya. Maksudnya diterima. Terus Bapak Ibu langsung berdoa minta apapun. Misalnya minta haji 2025 nanti. Silakan. Tapi diterima dulu atas izin Allah.
supaya ayatnya innallaha ma'as sabirin. Berarti ya ada kejadian yang tidak enak pun harus kita terima Langsung ingat dulu. kepada Allah, Langsung zikrullah. kesempatan kita doa apa saja ya tadi. Nah, Masya tapi Allah. menerima dulu ya. Ya, terima Setelah kasih menerima berdoa silahkan sampaikan ke temannya, mau tabayun mau apa itu terserah. syaratnya. Iya, Tapi kata kuncinya hormati dulu, libatkan dulu izin Allah. iya, Masya Allah. Karena orang yang sering lupa itu adalah hanya selalu lihat kejadian, selalu Iya, lihat betul. kejadian. Padahal Allah memberikan kejadian itu nggak mungkin ngawur. Contoh aja, misalnya Umi punya anak, terus tiba-tiba anak itu minta keluar jam 12 malam, misalnya. Iya. Hujan besar, diizinkan nggak Umi? Ya, tidak diizinkan. Kenapa? Ya, karena lagi tengah malam ya. Oke, Teh, ya. lihat ya, perhatikan. Manusia saja sebelum mengizinkan kejadian pakai pertimbangan nggak? Iya, iya. Oh nanti gimana nih, betul nggak? Iya, betul. Sekarang selevel Allah. Mengizinkan ibu dimaki-maki orang, mengizinkan dimaki-maki suami. Itu tuh Allah tuh ngizin tuh ngawur atau pakai pertimbangan? Tentunya pakai pertimbangan ya. Tepat atau salah? Pasti tepat. Benar atau salah? Pasti benar. Kalau benar tepat, yang wajar tuh langsung diterima atau marah-marah? Ya harus diterima tadi ya. Nah, yang wajar diterima. Berarti kalau tidak menerima marah-marah, wajar atau tidak wajar? Ya, tidak wajar. Nah, ibu bapak selama ini orang wajar, orang tidak wajar? Tidak wajar kita. Sudah berapa lama, Bapak Ibu? Sudah selama hidup kita. Ini tidak wajar berarti ya, Masya Allah. Jelas ya? Jadi Iya. konsep sabar itu adalah sekarang kita mulai berlatih, membiasakan diri sekarang apapun kejadian yang dilihat adalah izin Izin Allahnya. Allah. Dan saya ngerti ini perlu latihan. Ya. Tapi kalau tidak dilatih, terus mau sampai kapan? Ya. Karena salah satu syarat masuk surganya Allah adalah sabar. Masya Di Allah. surat 3 ayat 142 Allah berfirman, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan belum nyata orang-orang yang bersabar di jalan Allah. Iya, Jadi salah satu syarat masuk surga adalah sabar. Mohon maaf, Bapak Ibu ingin masuk surga? ingin dong. Tat. Sudah sabar, Belum, Tat. tapi ingin masuk surga. Ya pengen. Terus pakai apa? Orang dalam. Masya Allah. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya? Ya jelas. Ustaz. Jadi silahkan berlatih. Seperti misalnya gini lah, kalau kita ingin jadi ahli tinju, bisa nggak tinju sendirian? Ya nggak bisa, Tat. Nah, sama sekarang. Latihan. Harus ada apa? Kalau ingin Harus ada. sparring partner. Iya. Kalau kita ingin jadi ahli sabar, bisa nggak sabar sendirian? Ya nggak bisa. Harus Tat, ada ya. apa? Tantangannya ya. Harus ada masalah- sparring Ah, ah. partner kan? Oh iya, iya. Banyak nggak Bapak Ibu sparring partner di sini? Banyak. Ah, silahkan dilatih sampai benar-benar nanti terasa, oh iya ya ternyata sabar itu memang benar-benar bahagia. Karena buat saya teori apapun di dalam Al-Quran atau teori apapun yang Bapak Ibu lakukan, kalau tidak dipraktekkan itu tetap tidak akan bermanfaat. Iya betul betul. Jadi mari kita praktekkan tadi ayat yang tadi bahwa oh ini atas izin Allah, praktekkan nanti buktikan. Benar nggak? Ketika Allah benar-benar berjanji bahwa Allah bersama orang yang sabar, lalu kita praktekkan dan kita berdoa, benar nggak doa kita dikabulkan? Nah, mari kita buktikan bersama-sama ya. Kalau nanti dikabulkan, ya sudah. Apalagi yang membuat Bapak Ibu pusing. Insya Allah. Iya ya. Jadi terutama hati kita tenang lah tapi ya. apabila Itu janji kita, Allah, betul. Praktekkan hal itu. Ya. Nah, jadi masalah itu bukan untuk dipusingkan, masalah itu harus diterima karena Sebagai itu Allah, sebagai sarana kita masuk surga. Berarti Ya. semakin banyak masalah, semakin semakin banyak jalan menuju surga. Dan setelah kita menerima, kita cari solusi. Nah, Ya. saya mau nanya. Iya. Ini bagus. Kan biasanya orang ketika setelah menerima, dia akan berpikir solusi. Padahal Iya. tadi itu ayatnya, barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah memberi petunjuk ke dalam hatinya. Iya, iya. Berarti setelah menerima, Allah kasih tahu nggak nanti solusinya? Kasih tahu berarti. Jadi Kak. solusi pun nanti Allah yang ngasih Kasih tahu. Masya Allah, nggak usah nyari-nyari tadi. Loh ngapain, kan petunjuknya udah ada. Oh gitu ya. Ya, toh nyari-nyari juga nyari kemana, kan tetap Allah yang ngasih. Oh Masya Allah. Jadi Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bersabar, yang menghormati atas izin Allahnya. Masya Allah. Nanti otomatis tuh dalam hati tuh kayak, oh iya syaratnya sebegini, nanti Umar akan paham itu. Oh iya iya. Jelas ya? Nggak sambil ikhtiar. Loh, Ikhtiar itu nanti otomatis dalam menjalani petunjuk, bukan gitu. mikir cari solusi. Oh, Nah selama ini orang kan ikhtiar adalah bagaimana solusinya. iya. Enggak, orang ikhtiar itu dalam rangka menjalani petunjuk, Oh, iya, karena iya. setelah tadi kita menerima di depan. Karena di dalam hati juga ada Nanti Allah kasih share. kali Uh-uh. kasih menggerakkan hati Betul. ya. Oh ini termasuk petunjuk. Ide, Masya Allah. ilham, akal itu nanti Allah beri, tapi Iya. kata kuncinya Bapak Ibu hormati dulu izin Allah. Oh, ya. Kalau seperti itu kita dapat masalah apapun, jadi tidak pusing ya tadi Loh, ya. karena bersama Allah kan. Karena bersama Allah. Kenapa bersama Allah? eh, Karena kita menghormati izin Allah. Masya Allah. Biasanya Pak Umi itu kalau atau misalnya para jamaah kalau punya masalah itu biasanya marah dulu atau sabar dulu?
Marah dulu Tat. Kalau marah tuh bersama siapa? Sama setan. Makanya jadi pusing. Iya betul, Masya Allah. Ya silakan Umi disimpulkan mungkin. Jadi pemirsa yang budiman, ini luar biasa ya. Jadi mengajarkan kita yang selama ini kita kalau dapat masalah itu pusing-pusing sendiri. Nah ini mengajarkan kita untuk menerima dulu. Sudah diterima maka Allah akan memberi petunjuk terhadap kita. Maka kita akan diberi solusi. Nah ini. Dan masalah itu supaya hati kita kuat Tat ya. Betul. Latihan diterpa dengan masalah supaya menguatkan hati kita, supaya kesabaran kita juga bertambah. Sebenarnya yang membuat kuat itu karena kan Allah janji bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah. Jadi itu yang membuat kita kuat. Sebenarnya kan kita memang tidak mampu, tapi karena Allah bersama, akhirnya kita kuat, kita bisa menjalani. Tapi kalau kita tidak menerima dia awal bersama setan, pasti ujungnya putus asa, kekecewaan, sakit hati. Masya Nah, Allah. silahkan dibuktikan oleh jamaah. Iya, Masya Allah. Jadi luar biasa pembahasan pada hari ini ya, yang memang sehari-hari kita selalu menghadapi masalah. Maka dari itu ketika mendapat masalah, mari bersama-sama bahwa ini adalah izin Allah. Maka kita harus terima dengan lapang hati dan mohon petunjuk kepada Allah. Gitu Ustaz ya. Masya Allah. Mari kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu Ustaz ya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian pada hari ini. Dan Bapak Ibu dimanapun Anda berada sehat selalu dan menjadi orang-orang yang sabar sehingga kita banyak jalan menuju surganya Allah. Betul. Terima kasih itu Tat ya. Sama-sama. Terima kasih, akan bertemu kembali bersama Umi Al Inayah di acara Ngopi, Ngolah Pikir dan Ngopeni Hati bersama Umi Al Inayah di IJTV, Inayah Jambi TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.